Teman-teman masih ingat dengan kasus pemerkosaan santri yang dilakukan oleh putra kiainya sendiri? Ya, Muhammad Subhi Azal Sani atau akrab disapa Mas Beki yang merupakan putra dari Kiai Mukhtar Mu'ti, pendiri pesantren Siddiqiyah. Tercatat dalam sebuah hadis Nabi riwayat Abu Daud melalui penuturan salah satu istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bangsa Quraisy pernah dikagetkan dengan kasus pencurian seorang wanita makhzumiyah. Orang-orang berkata, siapakah yang akan memintakan amnesti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian yang lain menjawab, tidak ada yang berani melakukan itu selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau pun bersabda, wahai Usama, apakah engkau akan meminta keringanan dalam masalah hukum had Allah? Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah, hanya saja orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang terhormat dan mereka mencuri, mereka tidak menegakkan hak. Tetapi jika ada orang rendahan yang mencuri, mereka menegakkan hak atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bincang Muslimah. Teman-teman masih ingat dengan kasus pemerkosaan santri yang dilakukan oleh putra kiainya sendiri? Ya, Muhammad Subhi Azal Sani atau akrab disapa Mas Beki yang merupakan putra dari Kiai Mukhtar Mu'ti, pendiri pesantren Siddiqiyah. Ya. Penangkapan Mas Beki yang juga menuai drama yang berkepanjangan karena pelaku dilindungi oleh pihak keluarganya sendiri, terutama ayahnya. Berkali-kali aparat polisi Jombang tidak berhasil membawa pelaku untuk diadili, ya karena warga termakan isu yang mengatakan bahwa ini hanyalah fitnah. Sampai akhirnya pada tanggal 7 Juli 2022, Beki menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Dua video yang viral di medsos terkait pembelaan sang ayah yaitu Kiai Mukhtar Mu'ti dan warga sekitar pesantren membuat netizen geram. Kedua video tersebut menunjukkan bahwa sang ayah justru melindungi tersangka yang sudah terbukti melakukan pemerkosaan kepada beberapa santrinya. Banyak yang akhirnya mengkritik otoritas Kiai tersebut, otoritas tanpa kontrol sampai membela kejahatan. Hal ini akhirnya berimbas pada kepercayaan masyarakat terhadap pesantren karena relasi kuasa yang disalahgunakan oleh sang kiai. Padahal jauh sebelum itu, Nabi Muhammad telah memberi contoh tentang ketegasan sikapnya. Seorang nabi dan juga khalifah pada masa itu, beliau sendiri tegas akan mengadili anaknya jika terbukti melakukan kesalahan. Tercatat dalam sebuah hadis Nabi riwayat Abu Daud melalui penuturan salah satu istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bangsa Quraisy pernah dikagetkan dengan kasus pencurian seorang wanita makhzumiyah. Orang-orang berkata, siapakah yang akan memintakan amnesti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagian yang lain menjawab, tidak ada yang berani melakukan itu selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usama kemudian menyampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau pun bersabda, wahai Usamah, apakah engkau akan meminta keringanan dalam masalah hukum had Allah? Beliau kemudian berdiri dan berkhutbah, hanya saja orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang terhormat dan mereka mencuri, mereka tidak menegakkan hak. Tetapi jika ada orang rendahan yang mencuri,
mereka menegakkan hak atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan memotong tangannya. Kisah ini berkaitan dengan status sosial yang dimiliki oleh pelaku pencurian tersebut, yaitu seorang wanita dari Makhzumiyah, dari suku Makhzumiyah, yang dibela oleh golongannya agar tidak dikenakan pemotongan tangan. Kala itu, suku Makhzumiyah adalah salah satu klan yang terhormat, besar dan terpandang di kalangan masyarakat Arab. Nah, orang-orang dari suku Makhzumiyah ini merasa memiliki wewenang gitu untuk meminta keringanan pada Rasulullah. Maka mereka akhirnya memujuk Usamah bin Zaid yang dekat dengan Rasul untuk menyampaikan maksud tersebut pada Rasulullah. Ternyata Rasulullah tegas menolak untuk melakukan itu. Bahkan beliau sendiri mengatakan, andai kata putrinya yang melakukan itu, maka beliau sendiri yang akan menegakkan hukum potong tangan yang pada saat itu berlaku sebagai pembalasan bagi perbuatan mencuri. Sikap Rasulullah menunjukkan ketegasan luar biasa tanpa memandang status sosial atau nasab. Perumpamaan Rasulullah yang akan memotong tangan Fatimah sendiri jika melakukan itu adalah bentuk ketegasan Rasulullah untuk menegakkan keadilan. Nah, persis banget kan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh putra dari Kiai di salah satu pesantren di Jombang ini, yang justru melakukan sebaliknya. Sang Kiai malah melindungi putranya yang telah melakukan perbuatan keji selama bertahun-tahun lamanya. Penyalahgunaan kekuasaan ini menunjukkan fenomena yang sudah biasa terjadi dalam kasus kekerasan seksual. Dan sayangnya, hal ini juga terjadi di lembaga pendidikan pesantren.